Oke, siap, siap, siap. Kevin, balik lagi ke Kevin. Kev, ini banyak banget yang masih nanyakan tentang ID nih, Kev. Kira-kira untuk meyakinkan lebih lagi, informasi apa sih yang kira-kira bisa dilihat juga dari segi ID nih, Kev? Buat para investor nih, soalnya banyak yang bertanya nih, banyak banget yang pengen beli ID, tapi mereka kayak masih minim untuk informasinya. Kalau dicari-cari di internet memang ada, tapi ini kebanyakan informasinya masih bulan kemarin, belum ada yang terupdate. Mungkin dari Kevin bisa bantu lagi nggak kira-kira informasi apa yang mungkin bisa disampaikan lagi Kev? Tentang ID ya, Kev? Oke, mungkin soal Adi ya, Om Rizal ya, sorry ya. Ya, Hmm, sebenarnya kalau soal Adi ya, sebenarnya memang kita tahu bahwa Adi ini mungkin informasi yang bisa saya share sih mungkin lebih ke ini ya, lebih ke proyek-proyeknya ya. Kalau kita tahu sih, kan Adi tadi dia sudah dapat proyek baru itu 15,9 triliun ya. Ini hingga Juli kemarin, ini naik signifikan memang 104% ya secara year on year. Mungkin kalau saya sedikit aja, kalau mungkin tentang tambahan kontraknya baru, ini bisa dibilang big contract ya, itu tuh ada proyek construction service work unit rate, ini di Riau, mungkin teman-teman nggak terlalu familiar, tapi mungkin bisa dibilang ini cukup besar ya size-nya. Terus ada juga masih Traya Batam Center, dan juga ada yang ini yang benar-benar bisa tahu proyek yang lagi hype sekarang ini, mungkin teman-teman tahu ya, khususnya di daerah Jabodetabek itu proyek MRT fase 2A kontrak package 202. Nah, ini benar-benar Oke, mungkin kita tahu ya, di mana kalau berdasarkan informasinya, proyek ini telah kerjasama dengan Shimizu di joint venture. Jadi Shimizu ini dengan Adi dia bakal kerjasama sebagai kontraktor pelaksana pembangunan MRT fase 2. Jadi mungkin itu yang bisa diupdate dari proyek tersebut. Nah, kalau sebagai informasi juga, Adi ini kerjasama dengan Shimizu, porsinya itu 35%. Jadi ya istilahnya ini salah satu big chance juga buat Adi, karena memang proyeksi proyek pembangunan MRT ini cukup besar ya. Itu tuh bisa dibilang double digit triliun proyeknya. Nah, kalau bisa dibilang ini nanti sebagai informasi, mungkin ya ini bisa cukup menarik ya bagi teman-teman investor khususnya yang mungkin berada di Jabodetabek. Nanti mereka bakal bangun MRT itu fase 2. Ini mungkin teman-teman sudah pada tahu, itu tuh ada dari Bundaran HI hingga Harmoni. Jadi nanti panjang MRT itu oke. ya, jadi kan teman-teman mungkin kalau sering naik MRT itu dari ini ya, mungkin dari selatan itu kalau nggak salah uh, saya agak lupa sih, paling terakhir mungkin di selatan saya agak lupa, jadi kan di pusat di Bundaran HI ya, jadi saya nanti bakal diperpanjang tuh jalurnya sampai ke Harmoni. Nah, dalam proyek ini nanti si Mizu bakal bekerja sama dengan Adi untuk bisa melakukan proyek tersebut. Jadi nanti di proyek MRT itu ada di mana ada, kalau teman-teman tahu nanti ada 3 penambahan, jadi nanti terowongannya itu dari Harmoni sampai dengan Mangga Besar. Nah, bukan cuma itu juga Om, kalau Oh, ya, kalau untuk proyek yang menarik ini juga ada namanya proyek ini nih, proyek LRT Jabodetabek fase 1. Kalau mungkin teman-teman juga pada tahu, dan ini juga menarik, ini proyek LRT besarnya 2,8 triliun. Jadi istilahnya ini juga bakal jadi katalis positif buat Adi. Nah, terus kalau ini juga jadi ini teman-teman ada namanya proyek tol Sigli Banda Aceh. Mungkin teman-teman belum terlalu ini ya, belum terlalu familiar, tapi ini juga bisa dibilang kan kalau teman-teman tahu proyek tol itu benar-benar butuh investasi yang besar ya. Jadi istilahnya pekerjaan ini juga benar-benar bakal sangat impact banget dengan revenue dari Adi sih. Jadi mungkin kalau yang saya sampaikan sih itu sih. Jadi kayak istilahnya arti mereka proyek yang terbaru sudah sampai di mana, terus dengan proyek LRT mereka, karena itu benar-benar bisa istilahnya apa ya, cukup terkenal dan istilahnya itu benar-benar related tuh kehidupan orang-orang di istilahnya di kota-kota besar ya, mungkin seperti itu sih ya Om Rizal. oke, siap. Mungkin udah dijelasin secara detail untuk sektor ID ya. Sama ini kita coba beralih ke IKN. Ada pertanyaan nih dari Batmas lagi nih. Informasi gini. Mungkin yang ada dengar, Putin tawarkan potasi IKN Nusantara, sodorkan Russian Airways. Pernah dengar itu nggak? Nah itu apakah sudah, apakah itu akan berpengaruh dari tadi di Wika ataupun uh, PTPP ataupun kita? Apakah itu akan menjadi acuan mereka bekerja bersama atau bagaimana?
Ada yang pernah Sorry dapat Om, informasi seperti itu nggak? key point-nya. Halo, poinnya adalah apakah yang halo? Iya, ya. Oke. Jadi Oh. ada yang bertanya dari sahabat Mas Hmm. bahwa Putin tawarkan bangun transportasi IKN Nusantara. Apakah itu akan menjadi bantuan untuk Wika, PTPP, Waskita atau ADI? Mungkin ada salah satu yang menang tender itu akan dibantu langsung dari Rusia atau seperti itu informasinya. Oke, oke. Oh iya, mungkin kalau soal itu ya, kalau soal kerjasama dengan Rusia, jadi mungkin itu related dengan yang kemarin sempat dibahas di G20 ya, kalau tidak salah. Jadi memang si Indonesia ini memang si Rusia ini menawarkan bentuk kerjasama dengan Indonesia ini dalam bentuk infrastruktur. Jadi memang um, banyak pihak, jadi bukan cuma swasta, tapi juga pemerintah luar negeri juga istilahnya tertarik dengan pembangunan IKN ini. Jadi ya kalau mau dilihat sebenarnya tentu saja ya Om Rizal ya. Jadi kan istilahnya kerjasama itu memang dapat istilahnya secara garis besar berdampak bagi emiten konstruksi. Oh sorry, perusahaan konstruksi. Tapi yang jadi permasalahannya adalah sebenarnya kalau proyek ikan ini pemerintah juga cenderung kalau cari dana itu sebenarnya cari dana dari investor yang istilahnya dari investor swasta. Jadi istilahnya um, banyak kemarin sentimen-sentimen yang mereka ingin bangun IKN ini versi green ya, istilahnya green city dan lain sebagainya. Nah, kemarin sih banyak info ya yang beredar bahwa sebenarnya IKN ini bakal banyak kerjasama dengan pihak negara luar. Nah, tapi makanya kalau kita lihat sebenarnya tender-tender itu tuh yang ikut tendernya, yang lelang-lelang itu banyak banget Om. Jadi ya istilahnya bukan cuma 4 BUMN karya ini aja, tapi juga banyak emiten-emiten, sorry perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Jadi istilahnya dari Korea, dari Jepang dan lain sebagainya ikutin ini. Jadi kalau untuk jawabannya sih Oke. dari saya sih ya bakal berdampak bagi istilahnya bagi construction secara keseluruhan. Tapi mungkin kalau untuk info detailnya berdampak ke 4 emiten yang kita cover itu mungkin sampai saat ini belum ada info yang jelas ya. Karena memang sebenarnya IKN itu sendiri mereka sudah mulai tender lelang, tapi untuk pemenang tendernya, jadi yang bakal tender itu kayak istilah ini kita ada proyek ini nih, yang kerjain ini, yang untuk mereka umumin siapa yang menang itu tuh belum di-spill secara rinci sih Om. Jadi istilahnya it's a long game lah, it's a long story lah mungkin kedepannya seperti itu sih. Oke, semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Ini mungkin adalah pertanyaan terakhir buat teman-teman nih, untuk Christian dan Kevin ya. Dari Waskita Ya. lagi nih, dia mintanya nih. Jadi, Waskita Karya bangun infrastruktur jalan tol Timur Leste sekitar 22,1 juta dolar. Tapi kenapa Ya. saya masih nyangkut, Pak? Mungkin dari Ya. Tian dulu kali ya. Mungkin dari Tian dulu nih. Yan, ini gimana nih Yan? Untuk tanggapannya tentang Waskita. Tadi kan memang sudah dijelaskan. Mungkin sahabat Panseng ini ketinggalan nih momen yang tadi kita jelaskan tentang Waskita. Dipersilakan ya. WSKT ya? Yoi. Oke, WSKT. Oke. Jadi ya memang dropnya cukup tinggi ya dari yang harga yang lumayan tingginya di Oktober itu ya. Jadi kalau kita lihat memang sektornya waktu Oktober itu memang fokus. Yang menariknya itu mereka kalau namanya saham itu ya, contohnya misalnya SG itu, kita juga harus bisa melihat perpindahan sektor dari setiap sektor ke sektor, walaupun SG-nya hijau. Pernah nggak kita merasa bahwa kok foto saya nggak hijau-hijau gitu loh, saya masuk juga nggak hijau-hijau, tapi kok sahamnya saya nyangkut terus gitu. Mungkin kalau untuk secara umum apa namanya lebih ke pemilihan sektornya sih, mungkin yang lagi lebih berat isunya kemana. Nah, untuk WSKT sekarang ya, jadi sebenarnya ada peluang sih untuk WSKT pun untuk bisa naik gitu, karena isu yang cukup kencang saat ini tuh sebenarnya lagi mengarah ke sana gitu. Jadi kalau kita lihat kemarin gitu misalnya, kita lihat misalnya teknologi lah, misalnya Big Bang lagi lah nanti misalnya, poultry lah kemarin sempet gitu, atau construction di Semen Gresik NTP. Jadi kalau untuk misalnya fundamentalnya cukup kuat sih, selama masih bisa bertahan di support kuatnya ya di 480 gitu, itu masih cukup aman sih, karena
ya paling sabar-sabar aja, paling ya di bawah sideways gitu. Jadi support yang perlu diperhatikan mungkin di 480 ya, karena ini tuh support yang cukup kuat ya untuk bisa menahan harga turun lebih jauh lagi gitu kan. Jadi selama harga masih bisa bertahan di 480 sih harusnya aman-aman aja ya untuk secara teknikal ya untuk WSKT ya. Namun ya sabar-sabar, karena ya namanya sideways kan konsolidasi ya. Jadi memang terkadang perlu waktu untuk sampai dia bisa breakout dan memang untuk bisa naik lagi gitu. Balik ke harga, misalnya harga untuk recover harga belinya gitu, seperti itu sih kurang lebih. Itu Om. Oke, thank you, Pian. Boleh nih dari Ya. Kevin. Gimana, Vin? Ya, mungkin sorry ya, memang benar ada dia baru di Timor Leste. Jadi kemarin spill sedikit informasi, memang Subas kita ini dia juga bakal ikut serta di istilahnya di, cuman hingga sampai saat ini bos kita ini belum terlalu bisa menginfokan banyak ya, maksudnya bagaimana progresnya secara detail. Istilahnya info terakhir sih mereka juga ikut tender, tapi pengumuman tender kan tadi sebelumnya sudah saya infokan bahwa memang belum di spill ya, maksudnya siapa yang bakal menang itu. Jadi kalau kita lihat memang kembali lagi nih Om, karena it's a long game sih. Construction itu is long game. Jadi meskipun sekarang memang sentimen positif ya, maksudnya dan lain-lain memang mungkin bakal berdampak secara teknikal. Tapi ya kalau kita lihat dari segi investor, istilahnya investor yang jangka panjang dan sebagainya, mereka pasti ujung-ujungnya bakal menjudge suatu emiten kan based on laporan keuangan juga ya. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya laporan keuangan belum terlalu bisa merealisasikan hasil positif yang sudah ada di berita sih kalau yang kita lihat, karena sebenarnya informasinya juga bahwa ini memang si waskita ini dia bakal fokus untuk restrukturisasi utang, jadi kemungkinan laporan keuangan itu mencatatkan kerugian itu bisa dibilang masih, karena memang mereka masih fokus buat ngurusin utangnya dulu nih. Jadi ya, tapi dan itu benar-benar sebenarnya katalis potensi buat perusahaan. Jadi kayak kemarin saya sudah cek laporan keuangannya, memang secara kita lihat outstanding utang-utangnya itu udah mulai menurun. Jadi ya sebenarnya mungkin ini yang juga nggak terlalu banyak dilihat investor ya, karena sebenarnya memang kinerjanya sih sebenarnya masih negatif ya, labanya masih negatif. Tapi sebenarnya kalau investor jangka panjang, maksudnya yang punya long term view, kalau dia lihat neracanya sebenarnya tuh di situ ada penurunan utang yang benar-benar istilahnya ada progres lah istilahnya dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi memang salah satu strategi mereka, jadi ada strategi waskita itu namanya 8 sistem penyehatan. Jadi salah satunya mereka ada divestasi jalan tol dan juga restrukturisasi utang. Itu benar-benar sudah benar-benar menurut saya on track banget, dan itu benar-benar bisa jadi katalis positif juga. Jadi kalau ditanya lagi kalau kira-kira kapan ini bakal perform, jadi jujur kalau dari sisi fundamental it's a long game sih kalau sisi fundamentalnya.